Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita tiba pada pelajaran ke-8 dengan judul Mengajar Para Murid bagian 2. Markus pasal 10 berkisah tentang perjalanan Yesus dan murid menuju Yerusalem, dan Yesus sudah semakin mendekati masa-masa penyalibannya. Ada 4 poin penting yang saya ingin sampaikan sehubungan dengan pelajaran ini yang berkaitan dengan apa yang akan dialami oleh para murid, termasuk kita sekarang, dalam perjalanan menuju kerajaan Allah. Yang pertama adalah, kita akan berhadapan dengan jebakan. Sebagaimana yang dialami oleh Yesus di dalam Roma pasal 10 ayat 1-12. Orang Farisi bertanya kepada Yesus, apakah diperbolehkan bercerai? Bagi orang Farisi boleh dengan berbagai alasan. Tapi sebenarnya tujuan pertanyaan mereka adalah untuk menjebak Yesus masuk dalam permasalahan dengan Herodes Antipas. Herodes Antipas adalah raja yang memerintah di daerah Galilea ketika itu. Dia menceraikan istrinya, lalu menikah dengan Herodias, yaitu istri dari saudara laki-lakinya, yaitu Herodes Filipus. Herodes Antipaslah yang memerintahkan agar kepala Yohanes Pembaptis dipenggal, karena Yohanes Pembaptis menegur tindakannya menikahi Herodias. Tetapi Yesus menjawab dengan mengutip Kejadian pasal 1 ayat 27 dan Kejadian 2 ayat 24. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia dengan alasan apapun. Sebuah jawaban yang bertolak belakang dengan yang diyakini oleh orang Farisi. Itu yang pertama, kita akan berhadapan dengan jebakan-jebakan. Lalu kemudian yang kedua, dalam perjalanan menuju kerajaan Allah, kita harus menerima kerajaan itu dengan ketulusan. Seorang muda yang kaya datang kepada Yesus. Dia bertelut. Kemudian dia berkata, "Guru, apa yang harus aku lakukan agar beroleh hidup yang kekal?" Lalu orang muda itu ketika dia dijawab oleh Yesus, dia tidak memahami inti dari jawaban Yesus. Intinya adalah hidup kekal yang dapat diperoleh itu dari mengikut Yesus. Karena memang Yesus katakan, "Juallah hartamu, ikutlah aku." Tetapi orang muda yang kaya itu tidak rela meninggalkan hal yang mendominasi hidupnya dan pikirannya, yaitu hartanya. Dia tidak rela meninggalkannya lalu mengikut Yesus. Tidak ada yang salah dengan orang muda itu menjadi kaya. Yang salah adalah, masalahnya adalah kekayaan yang dimilikinya dibiarkannya untuk menutupi pandangannya melihat keselamatan yang datang, yang hanya datang dari Yesus. Markus pasal 10 ayat 27 katakan, keselamatan itu mustahil diperoleh dengan usaha manusia. Tetapi melalui Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Keselamatan itu diperoleh memang melalui kuasa Tuhan. Yesus menyampaikan bahwa agar dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, kita hanya perlu seperti anak kecil yang mengulurkan tangan pada waktu diberikan hadiah. Sorga itu memang hadiah, itu dianugerahkan, itu dihadiahkan, diberikan kepada kita. Peran kita hanyalah mengulurkan tangan, menerimanya dengan ketulusan dan kesungguh-sungguhan. Bukan justru menolak seperti orang muda yang kaya itu, dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam pikirannya. Itu poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga. Dalam perjalanan menuju kerajaan Allah, kita akan mengalami aniaya, penderitaan, bahkan kematian. Dalam Markus 10 ayat 37, Yakobus dan Yohanes memohon kepada Yesus agar mereka diberikan tempat satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri Yesus. Tapi Yesus katakan, untuk duduk di sebelah kanan dan kiri, aku tidak dapat menentukannya. Tetapi barang siapa hendak mengikut aku, ia harus meminum cawan yang harus kuminum. Kemudian dia harus dibaptis dengan baptisan yang akan kuterima. Maksud Yesus adalah, mereka yang mau mengikut Yesus, mereka harus rela untuk menderita dalam aniaya, dan mereka juga rela untuk mati. Sebagaimana Yesus menderita, bahkan mati. Itu yang akan dialami oleh para murid dalam perjalanan menuju kerajaan Allah. Kemudian yang keempat, ketika dalam perjalanan menuju kerajaan Allah, kita akan memiliki pandangan yang baru. Dalam Markus pasal 10 ayat 46-52, ada seorang yang berseru kepada Yesus. Dia berkata, "Guru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia adalah Bartimeus.
Ia meminta agar disembuhkan untuk dapat melihat kembali. Kisah tentang Bartimeus disembuhkan ini sama dengan, senada dengan kisah dalam Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26 ketika Yesus menyembuhkan orang buta. Pada waktu mereka sudah dipulihkan, mereka memiliki pandangan yang jelas sekarang. Keadaan mereka sudah lebih baik dalam melihat sekitar. Lalu bagaimana aplikasinya dengan kita? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Sebagai murid Yesus, kita harusnya sudah memiliki pandangan yang baru. Ketika kita melihat orang lain, kita harus memandang mereka sebagai orang-orang yang memang dipanggil juga untuk keselamatan. Kepada mereka juga ditawarkan keselamatan. Kerajaan Allah juga terbuka bagi mereka. Apakah mereka orang yang buta, apakah mereka anak-anak, apakah mereka janda, atau apakah mereka dipandang lapisan masyarakat paling bawah, siapa saja. Jika mereka datang kepada Yesus, mereka akan diterima semuanya. Mereka akan menerima anugerah itu, menerima kerajaan Allah. Maka kita tidak boleh berperan seperti orang yang melarang Bartimeus datang kepada Yesus. Seperti murid yang melarang anak-anak datang kepada Yesus. Kita harus sudah memiliki pandangan yang baru. Bahwa keselamatan itu ditawarkan kepada siapa saja. Dan kita tidak boleh menghalang-halangi orang datang kepada Yesus. Inilah garis besar pelajaran Sekolah Sabat untuk minggu ini. Semoga dapat menolong Anda memahami pelajaran ini ketika Anda mempelajarinya sendiri di tempat Anda masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.